warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mim sukun dibagi menjadi tiga. Yang pertama, idgham mimi, memasukkan dua mim ketika mim sukun bertemu mim. Contohnya, khalaqakum min turab. Yang kedua, ikhfa syafawi, samar di bibir ketika mim sukun bertemu ba. Contohnya, tamim bi hijaratin min sijil. Yang ketiga, idhar syafawi, jelas di bibir ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba. Contohnya, an'amta. Qalqalah pantulan, hurufnya baju di toko terbagi menjadi tiga. Qalqalah sugro, kecil, huruf qalqalah yang sukunnya asli. Contohnya, naquan. Qalqalah wusta, tengah-tengah, huruf qalqalah yang hidup yang disukunkan di akhir kalimat tidak bertasydid. Contohnya, lakanud. Qalqalah kubra, besar, huruf qalqalah yang hidup yang disukunkan di akhir kalimat bertasydid. Contohnya, watab. Idgham memasukkan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, idgham mutamatsilain, memasukkan dua huruf hidup yang sama makhraj dan sifatnya. Yang huruf pertama sukun, huruf kedua hidup, kecuali nun sukun bertemu nun, mim sukun bertemu mim, waw sukun bertemu waw, ya sukun bertemu ya. Contohnya, idrib bi'asaka. Yang kedua, idgham mutaqaribain, apabila dua huruf berdekatan makhraj dan sifatnya. Contohnya, hurufnya qaf, kaf, lam, ro, ta, dal, dal, do, ba, mim. Contohnya, qurrabbi. Yang ketiga, idgham mutajanisain, apabila dua huruf sama makhraj beda sifat. Hurufnya ta, ko, ta, ta, dal, dal, ta. Contohnya, abatu. Mad panjang terbagi menjadi dua. Yang pertama, mad tabi'i atau mad asli, panjangnya dua harokat, hurufnya ayu sukun. Apabila fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya, dhamma diikuti waw.
kelima, mad silah qasirah apabila ha dhamir berharokat kasroh atau dhammah diapit oleh dua huruf hidup dan tidak bertemu hamzah. Contohnya sama lahu min quwwatin. Yang kedua, mad ghairu mulhaq bil asli muttasil bil hamzah dibagi menjadi tiga. Satu, mad wajib muttasil apabila ada tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 5 harokat. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath. Kedua, mad jaiz munfasil apabila ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat panjangnya 3 sampai 5 harokat. Contohnya tabbat yada bilahabi wa tab. Yang ketiga, mad silah tawilah apabila dhamir berharokat kasroh atau dhammah diapit oleh dua huruf hidup dan bertemu hamzah. Contohnya 5 harokat. Contohnya ayah sabu alam ya mad ghairu mulhaq bil asli muttasil bil tasydid dibagi menjadi 3. Yang pertama, mad lazim kilmi mustaqol apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat panjangnya 6 harokat. Contohnya al-haq. Yang kedua, mad farqi apabila ada mad tabi'i bertemu alif lam syamsiyah panjangnya 6 harokat. Contohnya qul Allahu. Yang ketiga, mad lazim harfi mustaqol apabila ada khawatih suwar yang dibaca asli huruf hijaiyah dan mengandung unsur idgham panjangnya 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Mad ghairu mulhaq bil asli muttasil bisukun terbagi menjadi 4. Yang pertama, mad lazim harfi mukhaffaf apabila ada khawatih suwar terdiri dari 3 ejaan dibaca asli huruf hijaiyah tidak mengandung unsur idgham. Contohnya naqoso asalukum panjangnya 6 harokat. Contohnya sod. Kedua, mad lain apabila ada waw sukun atau ya sukun huruf sebelumnya berharokat fathah dan diwakafkan panjangnya 5 harokat. Contohnya lilafi Quraisy. Yang ketiga, mad bisukun apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dan diwakafkan selain hamzah panjangnya 3 sampai 5 harokat. Contohnya qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, mad lazim fil mim mukhaffaf apabila ada mad badal bertemu sukun dalam satu kalimat panjangnya 6 harokat. Contohnya al-ana. Hukum sifir.
hukum sifir terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifir mustatil. Cirinya ada bulatan lonjong, yaitu apabila ada wasol maka dibaca pendek, apabila ada wakof maka dibaca panjang. Contohnya anak, jika diwasolkan maka cara bacanya anak, jika diwakofkan maka cara bacanya anak. Dan yang kedua yaitu sifir mustadim. Yang kedua yaitu sifir mustadir. Cirinya ada bulatan kecil, yaitu apabila ada wasol maka cara bacanya pendek, apabila ada wakof maka cara bacanya disukunkan. Contohnya yaitu samuda, jika diwasolkan menjadi samuda, jika diwakofkan menjadi samuda. Lalu selanjutnya itu wakof, wasol, dan ibtida. Wakof itu artinya berhenti, wasol itu artinya dilanjutkan, dan ibtida itu artinya memutus dan mengulang kembali bacaan. Pertama itu tanda mim. Nama wakofnya wakof lazim, cara bacanya itu harus berhenti. Yang kedua itu tanda to, nama wakofnya wakof mutlak, cara bacanya itu lebih utama berhenti, lanjut boleh. Ketiga itu tanda wakofnya kola, nama wakofnya itu al-wakful aula atau wakof tam, cara bacanya itu lebih utama berhenti, lanjut boleh. Lalu yang keempat itu tanda wakofnya itu yim, nama wakofnya itu wakof jais, cara bacanya itu boleh berhenti, boleh lanjut. Kelima itu tanda wakofnya 2.3, nama wakofnya itu wakof mu'anakoh, cara bacanya itu berhenti di salah satu titik. Keenam itu tanda wakof sin, nama wakofnya wakof sakta, cara bacanya itu berhenti sejenak 2 ketukan tanpa mengambil nafas. Yang ketujuh itu tanda wakofnya lam alif, nama wakofnya itu wakof mamnu, cara bacanya itu harus lanjut. Kedelapan itu tanda wakofnya sholah, nama wakofnya al-waslul aula atau wakof kafi, cara bacanya itu lebih utama lanjut, berhenti boleh. Yang kesembilan itu tanda wakofnya zai, nama wakofnya wakof mujawaz, cara bacanya lebih utama lanjut, berhenti boleh. Ke-10 itu tanda wakofnya sod, nama wakofnya itu wakof murokas, cara bacanya itu lebih utama lanjut, berhenti boleh. Yang terakhir itu yang ke-11 tanda wakofnya itu nun wikoyah, nama wakofnya itu wakof raun. Ciri-cirinya ketika ada huruf hidup yang diwakofkan di mana huruf sebelumnya itu berharokat sukun, contohnya itu idza yashur. Muskilat. Gorib wal muskilat terbagi menjadi 2. Gorib adalah hukum bacaan yang asing dan dianggap keluar dari hukum bacaan. Gorib terbagi menjadi 5. Imalah, ismam, nakal, mad mubalaghah, dan sakta. 2. Muskilat adalah bacaan yang dianggap sulit dan tidak keluar dari hukum bacaan. Muskilat terbagi menjadi 4. Ibdal, isbat, jawazul wajhain, dan nun wikoyah. Ibdal mengganti. Cara bacanya menggantikan bunyi huruf sod menjadi sin. Contohnya wayabsutu. Yang kedua, isbat, menetapkan. Bunyi hurufnya sod. Contohnya bimusoitir. Jawazul wajhin, 2 wajah. Boleh dibaca sod, boleh dibaca sin. Contohnya musoitirun,
musyaitirun. Nun wikoyah atau nun iwad atau nun ziyadah ialah apabila ada tanwin bertemu dengan hamzah wasol, kedatangan nun kecil yang berharokat kasroh, baik di awal ayat atau di tengah-tengah ayat. Contoh di awal ayat, nadhiro alladzi menjadi nadhironilladzi. Contoh di tengah-tengah ayat, masala alhamdulillah menjadi masalanilhamdulillah. Selanjutnya, mad sila mubalaghah, yaitu hinya tetap dibaca panjang. Contohnya terdapat di surat Al-Furqan ayat 69. Wa yakhrud fihi muhana. Imalah ialah memindahkan harokat fathah ke kasroh. Contohnya terdapat di surat Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Ismam ialah mencucu di tengah-tengah dengung. Contohnya terdapat di surat Yusuf ayat 11. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Tashil ialah menggelombangkan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya a'jamiyun. Nakhl, yaitu mengingkari harokat kasroh kepada lam. Contohnya ada pada surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu bi'sal ismu menjadi, cara bacanya menjadi bi'sal ismu. Saktah ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Contohnya iwaja ujima mimma udina hadza waqilaman roq kalabal rona. Sajdah di dalam Al-Quran ditandai dengan gambar berbentuk kubah dan disunahkan bagi pembaca atau pendengar untuk melakukan sujud tilawah jika mendengar atau membaca ayat sajdah. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat yang terdapat ayat sajdah, yakni surat Al-A'raf ayat 206, surat Al-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 59, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat As-Sad ayat 24, surat Fusilat ayat 38, surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir surat Al-A'la ayat 19.